Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu dinamika fluida. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lebih jauh tentang statika fluida, bagaimana mencari gaya hidrostatis pada berbagai kondisi permukaan atau bidang, dan juga alat-alat pengukur tekanan yang mana dalam setiap perhitungan jika ada pengaruh dari temperatur dari luar, maka tekanan perlu ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika fluida, yaitu gerak dari suatu fluida atau aliran pada suatu fluida. Dalam bahasan dinamika fluida ini ada 5 pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, definisi dinamika fluida itu apa, kemudian aliran dalam fluida, jenis-jenis aliran apa saja, kemudian yang ketiga kinematika fluida, yang keempat hukum kekekalan energi, dan yang kelima persamaan Bernoulli. Dinamika fluida adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu fluida. Nah, biasanya gerak fluida ini dianggap sebagai atau yang sering kita sebut dengan aliran dalam fluida. Nah, dalam fluida tersusun beberapa partikel-partikel kecil yang saling bergerak. Nah, ini terkadang partikel yang fluida yang bergerak itu sebenarnya yang bergerak itu adalah partikel-partikel yang terdapat dalam fluida tersebut. Nah, persamaan dan hukum-hukum yang memenuhi gerak fluida ini kita pakai adalah persamaan kecepatan, yaitu V sebagai kecepatan aliran fluida sama dengan S per T. S adalah jarak tempuh suatu fluida dibagi dengan T atau waktu tempuhnya atau lama mengalirnya. Beberapa karakteristik aliran fluida seperti aliran tunak, aliran tak tunak, aliran laminer, dan aliran turbulen. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan aliran seragam dan aliran tak seragam. Pada aliran tunak, laju pada setiap partikel atau partikel fluida yang bergerak mengalir itu konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Sementara aliran tak tunak itu laju partikelnya selalu berubah terhadap waktu. Aliran laminer ini adalah gerakan dari suatu partikel fluida yang teratur, membentuk lintasan yang lurus, halus, dan kontinu, serta tidak saling berpotongan. Sementara aliran turbulen, gerakan partikelnya tidak teratur, acak, dan lintasannya selalu tidak teratur ya, dan saling berpotongan. Aliran seragam di sini apabila tidak ada perubahan variabel aliran dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang aliran atau di sepanjang saluran. Sementara aliran yang seragam apabila ada perubahan variabel aliran dari satu titik ke titik lainnya di sepanjang aliran. Di sini dapat kita lihat bagaimana kondisi aliran laminer, kemudian sampai dia membentuk aliran turbulen. Nah, jika suatu fluida di dalam sebuah pipa yang sebelumnya ketika awal masuk ke dalam pipa itu belum mendapat pengaruh dari fluida yang lain, misalnya dia mengalir tenang ya. Dia mengalir tenang. Ini dapat kita lihat pada kondisi awal yang pipa sebelah kiri itu digambarkan fluida masuk dengan kecepatan V ya, dengan debit Q. Nah, pada pertengahan pipa itu dimasukkan cairan lain, misalnya zat berwarna gitu ya, cairan berwarna
sehingga aliran yang setelah melewati cairan pewarna yang masuk tadi, alirannya berubah gitu ya. Alirannya berubah. Ini dapat kita lihat mulai ya cairan pewarna tadi setelah mendapat gerakan dari fluida itu dia mulai tidak teratur alirannya ya. Alirannya mulai tidak teratur. Nah, kemudian baru semakin lama alirannya semakin tidak teratur dan saling berpotongan. Nah, itu yang kita sebut dengan aliran turbulen. Ini juga pada kondisi ada aliran dipengaruhi tiga buah titik di situ ya. Nah, di situ awalnya dia alirannya seragam, tidak teratur gitu ya, dan tidak berpotongan, lurus. Nah, setelah lama-lama kondisinya berubah dan saling berpotongan di situ, sehingga membentuk aliran turbulen. Tipe-tipe aliran yang dikenal dalam gerak fluida ini seperti kita lihat pada kondisi ini ya, pada gambar grafik ini. Nah, awalnya awalnya partikelnya mengalir lurus ya, belum ada pengaruh dari fluida lain atau dari benda lain. Nah, setelah mendapat pengaruh, baru dia alirannya banyak berubah menjadi aliran yang tidak teratur gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat awalnya seragam, kemudian tidak seragam, nah kemudian seragam kembali karena pengaruhnya sudah dihilangkan. Nah, kemudian permukaannya berubah menjadi tidak seragam lagi sampai terakhir dia mulai seragam lagi. Jenis-jenis aliran yang lainnya seperti aliran kompresibel, aliran inkompresibel, aliran rotasional, dan aliran irrotasional. Kemudian kita kenal ada istilah kinematika fluida. Nah, kinematika fluida ini merupakan tinjauan gerak partikel zat cair. Nah, dia ini masuk juga dalam bahasan dinamika fluida karena untuk kinematika ini kita pakai dalam perhitungan gitu ya. Nah, kita meninjau gerak partikel suatu fluida atau zat cair tanpa memperhitungkan gaya yang menyebabkan terjadinya gerak tersebut. Nah, dalam hal ini kecepatan diperhitungkan ya dalam tiap waktu. Nah, kecepatan kita perhitungkan dalam tiap waktu. Karena gerakan partikel zat cair sulit diamati, maka kecepatan perlu diperhatikan dalam tiap waktu untuk menggantikan gerakan partikel. Nah, secara kasat mata memang gerakan suatu partikel ini tidak bisa kita amati langsung ya, secara langsung. Nah, untuk mengasumsikannya kita anggap dia mempunyai kecepatan. Dia mempunyai kecepatan dan kecepatannya itu juga berubah tiap waktu. Sehingga distribusi tekanan dan gaya yang bekerja pada fluida tersebut bisa kita hitung, bisa kita tentukan. Di layar dapat kita lihat ada sebuah partikel, dia akan bergerak naik ke atas mulai dari partikel A ya, katakan itu partikel A. Jadi mulai pada kondisi T0, nah itu partikel ABC ya misalkan. Nah, partikel-partikel zat cair yang bergerak pada suatu garis lintasan atau path line tertentu. Nah, seperti pada gambar. Nah, koordinat partikel A, nah yang di atas ya, A pada T1 itu X, Y, Z tergantung pada kondisi awalnya ya, kondisi awalnya yaitu pada AT0, ABC. Nah, sehingga lintasan sulit digambarkan. Biasanya kita kenal dengan karakteristik aliran yaitu kecepatan V dan tekanan P. Garis arus, nah ini merupakan kurva yang menyatakan garis singgung pada setiap titik. Nah, yaitu laju fluida pada titik tersebut. Nah, sedangkan garis arus yang melalui sudut elemen
luas imajiner yang membentuk tabung kita sebut dengan tabung atau pipa arus. Nah, artinya maksudnya gabungan dari beberapa garis alir zat cair ini kita kumpulkan, dia membentuk suatu tabung alir ya. Seakan-akan dia membentuk tabung alir. Kecepatan partikel zat cair yang bergerak didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Nah, laju perubahan kecepatan bisa disebabkan oleh perubahan geometri medan aliran atau karena perubahan waktu. Nah, di sini ada kondisi zat cair dalam sebuah tangki misalnya ya. H itu adalah ketinggian dari permukaan zat cair sampai pada garis tengah bidang alirnya ya, garis tengah dari lubang alirnya. Nah, apabila tinggi muka air dari sumbu curat tetap, apabila hanya ini tetap, maka aliran yang melewati curat itu permanen dan kecepatannya pada suatu titik tetap terhadap waktu, jadi tidak berubah. Karena adanya pengecilan penampang curat, penampang curat itu tempat keluarnya lubang, tempat keluar fluidanya ya, maka aliran di sepanjang curat akan dipercepat. Nah, karena ada lubang itu, maka dia akan cepat gitu ya, sehingga tinggi muka airnya juga berubah ya, juga akan berubah. Perubahan kecepatan terjadi karena adanya perubahan penampang aliran yang disebut dengan percepatan konveksi. Jika muka air berubah, jadi jika permukaannya itu misalkan berkurang, maka kecepatan aliran di suatu titik di dalam lubang aliran tadi akan berubah juga terhadap waktu, dan aliran di titik tersebut mengalami percepatan yang kita kenal dengan percepatan lokal, sehingga yang terjadi akibat adanya perubahan aliran menurut waktu. Sehingga jika permukaan zat cair berubah, maka aliran di dalam curat akan mengalami percepatan konveksi dan lokal. Dan gabungan dari kedua percepatan itu disebut dengan percepatan total. Jadi percepatan konveksi ditambah percepatan lokal itu kita sebut dengan percepatan total. Dan alirannya merupakan aliran unsteady ya, aliran unsteady atau aliran tak mampat ya. Jika kita perhatikan gambar, nah itu merupakan garis alir mulai dari 0 sampai ke titik P ya. Jadi partikel misalkan bergerak dari titik 0 ya, atau titik O itu ya, menuju titik P dengan panjang lintasan adalah ds. Jadi dari O ke P itu panjang lintasannya kita misalkan ds. Nah, kecepatan partikel di O adalah V ya. Sementara di P itu kecepatannya menjadi V ditambah dV. Jadi ada penambahan sebesar dV. Nah, selama gerakan alir tersebut, partikel tidak tetap, tetapi berubah menurut waktu, sehingga V-nya itu ditambah dengan dV. Nah, secara matematis dapat kita tulis V itu merupakan fungsi dari S dan T. Percepatan pada arah tersebut sama dengan A, yaitu dV per dt. Nah, diferensiasi dari dV itu ditulis dalam diferensial parsial, di mana dV itu sama dengan delta V per dt per delta T kali dt ditambah delta V per ds per delta S ya, itu merupakan fungsi ds. Nah, jika persamaan di atas kita substitusikan ke nilai percepatan A di atas, maka kita peroleh bahwa percepatan A itu merupakan dV per dt, yaitu delta V ditambah delta T ditambah V dikali delta V per delta S. Kita kenal ada debit aliran, jadi suatu aliran yang bergerak mengandung debit aliran. Debit alir ini kita simbolkan dengan Q. Nah, debit alir ini didefinisikan sebagai jumlah zat cair yang mengalir melalui tampang melintang aliran di tiap satu satuan waktu. Jumlah zat cair sama dengan volume zat cair ya.
Jadi volume zat cair itu merupakan jumlah kita asumsikan sebagai jumlah zat cair. Satuan volume kita tahu meter kubik ya, atau liter. Liter itu desimeter kubik dan galon dan sebagainya. Sementara satuan waktu itu adalah detik ya, atau sekon, menit, jam, hari, dan juga yang lainnya. Rumus dari debit aliran ini adalah Q sama dengan volume per ya, jumlah volume zat cair dibagi waktu tempuh gitu ya, waktu tempuhnya, atau luas penampang dari zat alirnya itu dikali dengan kecepatan alirnya, di mana Q adalah debit, satuannya meter kubik per detik, V besar adalah volume, satuannya meter kubik, sentimeter kubik, dan lain-lainnya. T adalah waktu, satuannya dt. Luas penampang itu adalah A, itu meter bujur sangkar, sentimeter bujur sangkar, milimeter bujur sangkar. Dan V kecil itu adalah kecepatan aliran, satuannya adalah meter per detik atau meter per sekon. Dalam dinamika fluida kita juga mengenal istilah persamaan kontinuitas. Nah, yang dimaksud dengan persamaan kontinuitas ini yaitu jika zat cair tak mampu mampat, incompressible ya, tak mampu mampat itu incompressible, mengalir secara kontinu melalui pipa atau sebuah saluran dengan tampang aliran tetap maupun tidak tetap, maka volume zat cair yang lewat di setiap satuan waktu adalah sama pada sebuah penampang tersebut. Keadaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi mulai dari alirannya masuk dari penampang pertama itu kecepatannya, volumenya itu sama gitu ya. Volumenya saat keluar dari penampang kedua itu juga tetap sama. Nah, itu yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Nah, di sini kita bisa lihat persamaan kontinuitas itu pada gambar yang di samping sebelah kiri. Misalkan suatu aliran masuk di penampang pertama yaitu A1 dengan kecepatan V1. Nah, saat masuk sampai dia mulai mengalir itu ada perubahan sebesar delta X1 ya. Baru dia akan mengalir ke penampang yang sudah berubah gitu ya. Nah, dia mau pindah fluida ini atau zat cair ini mau pindah di dalam sebuah pipa, itu gerakannya akan berpindah ke diameter yang berbeda. Nah, maka massa dari pada zat cair yang masuk di penampang satu itu sama dengan berat jenis dikali A1 dikali delta X1 ya. Kemudian pada penampang kedua itu massanya juga sebesar berat jenis dikali penampang keduanya A2 dan dikali dengan delta X2 ya. Delta X2 itu sesaat sebelum dia keluar dari pipa yang penampang kedua ya, itu A2. Nah, delta X1 itu kita merupakan jarak ya, jarak alirnya, jarak dia mulai mengalir itu V kali delta T ya. Delta X1 itu sama dengan kecepatan dikali delta T atau perubahan waktunya, sehingga untuk massa 1 itu menjadi berat jenis dikali A1 dikali V1 dikali delta T. Begitu juga dengan M2 atau massa yang kedua, berat jenis dikali A2 dikali V2 dikali delta T. Karena aliran fluida tetap, aliran tetap di mana M1 pada delta T sama dengan M2 pada delta T, sehingga M1 itu sama dengan M2. Nah, jika kita nilai-nilai di atas, nilai-nilai M1 dan M2 itu kita gantikan atau kita substitusikan pada persamaan M1 sama dengan M2, maka kita mendapatkan A1 kali kecepatan 1 itu sama dengan A2 dikali kecepatan yang penampang 2. Nah, itu konstan ya, besarnya sama. Misalkan sebagai contoh soal, keran air dibuka dan mengalirkan air selama 10 detik.
air yang keluar ditampung dalam gelas ukur. Nah, selama 10 detik air yang keluar itu kita tampung dalam sebuah gelas ukur sehingga diperoleh bacaan volumenya sebanyak 2000 ml. 2000 ml. Berapakah debit aliran yang melalui keran tersebut? Berapa? Kita hitung air yang keluar dari keran itu kita tampung dalam sebuah gelas ukur namanya selama 10 detik. Nah, debit alir dari zat cair dari air yang keluar tadi itu nilainya sama dengan volume air yang keluar tersebut dibagi lama waktu mengalirnya, lama waktu kita menampungnya. Volumenya adalah kalau kita jadikan ke liter itu 2 liter dibagi waktunya 10 detik sehingga debit alirnya itu sebesar 0,2 liter per detik. Contoh soal kedua, pipa dengan diameter 0,25 meter ya. Pipa dengan diameter 0,25 meter mengalirkan air dengan kecepatan 1 meter per detik. Hitung berapa debit alirannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila debit aliran dinaikkan menjadi 75 liter per detik, berapakah kecepatan alirannya? Nah, yang kedua ditanya kecepatan mengalirnya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama kita hitung debitnya. Debitnya kalau di sini diketahui diameter penampang 0,25 meter, maka luas penampangnya itu adalah 1/4 pi dikali diameternya ya, dikali diameternya 0,25. Nah, kita dapatkan hasilnya 0,049 meter bujur sangkar. Nah, dikalikan dengan kecepatannya ya, dikalikan dengan kecepatannya 1 meter per detik sehingga debit alirnya menjadi 0,05 meter kubik per detik atau di sini 0,049 meter kubik per detik. Untuk yang kedua, jika debit alirnya kita naikkan menjadi 75 liter per detik, nah berapa kecepatannya? Nah, untuk ini kita tinggal rumus debit alir di atas kita masukkan nilai V, kita rubah rumusnya menjadi V itu sama dengan Q per A, Q per luas penampangnya. Q-nya Q-nya tadi 75 liter per detik. Kalau kita jadikan dia 75 meter kubik per detik, maka dia menjadi 0,075 dibagi dengan luas penampangnya tadi ya. Luas penampangnya tadi sehingga hasilnya kecepatannya menjadi 1,53 meter per detik ya. Jadi begitu. Baik, sebagai tugas kerjakan nomor 1 dan 2 ini nanti dikumpulkan minggu depan atau sesuai dengan instruksi nanti yang akan disampaikan. Terima kasih atas sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.